Banyak sekali cara bagi manusia untuk mendapatkan kekayaan secara instan, terutama bagi mereka yang mempunyai tujuan tertentu dalam hidupnya. Dan kekayaan sangatlah penting bagi mereka untuk menjadi salah satu syarat mencapai hal itu. Seperti halnya yang dilakukan oleh Ardi kurang lebih 2 tahun ke belakang. Ya, ia merupakan lulusan sarjana dengan segudang penghargaan sehingga ia lulus menjadi lulusan terbaik. Cita-citanya adalah menjadi pejabat publik, menjadi sosok kepala desa adalah incarannya. Dengan segudang prestasi yang ia miliki, juga sebuah impian untuk merubah tempat tinggalnya menjadi tempat tinggal yang lebih maju, membuat dirinya mempunyai impian itu. Namun sayangnya, kenyataan dan juga impian pun harus sirna seketika. Selain kepintaran yang ada di dalam dirinya, ternyata ada salah satu syarat lagi yang harus ia miliki, yaitu harta kekayaan. Kedua orang tuanya yang sudah menjual harta bendanya, termasuk warisan tanah yang ia miliki untuk uang kuliahnya, membuatnya kini tidak memiliki apa-apa lagi. Ia sadar di kampung tempat tinggalnya hanya ada 2 cara untuk bisa dihormati oleh warga sekitar, yaitu dengan kekayaan yang melimpah atau dengan menduduki jabatan tertentu yang lumayan tinggi di kampung mereka. Sehingga dengan harta yang melimpah tentu saja menjadi sebuah bagian yang tidak bisa terpisahkan. Apalagi itu adalah hal penting agar ia bisa mendulang suara ketika pemilihan nanti dengan orang-orang yang sudah lebih dikenal darinya. Meskipun kini ia sudah seorang sarjana dan satu-satunya orang yang sudah lulus kuliah di kampung tersebut. Namun dengan background orang tua yang hanya buruh pabrik kecil di pinggiran kota, membuat langkah Ardi terhenti untuk bisa menggapai cita-citanya. Ia berusaha untuk mencoba peruntungan di bidang lain setelah lulus, mencoba untuk mengumpulkan kekayaannya agar menjadi modal baginya kelak. Ardi sudah beberapa kali mencoba melamar ke sana kemari, mencoba menitih karir sembari mengumpulkan modal untuk syarat dirinya memasuki ranah politik yang ada di kampungnya. Namun sayangnya, setelah 4 tahun berjalan, modal untuk dirinya masuk ke ranah politik di kampungnya kini harus terpakai kembali. Tepatnya ketika ibu dan juga bapaknya di PHK dari tempat kerjanya, sehingga uang yang tadinya akan ia kumpulkan harus ia pakai untuk menutupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Ardi tidak pantang semangat, ia masih belum menyerah. Cita-citanya menjadi orang terpandang sebagai pejabat publik masih tertanam di hatinya. Meskipun semakin berjalannya waktu, kegiatan Ardi nampaknya sedikit melenceng. Keinginan untuk mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat membuat pikirannya tidak jernih lagi. Kini, selain ia bekerja di perusahaan swasta, ia pun juga menjadi seorang bandar togel yang kini sedang marak pada tahun itu. Ardi tergiur dan uang yang dihasilkan dari bandar togel itu, apalagi setelah ia ikut di dalamnya, uang yang ia dapatkan pun sangat banyak dibandingkan uang yang ia hasilkan dari bekerja. Ardi menjadi sangat sibuk siang dan juga malam untuk mencari uang. Dari pagi hingga sore ia bekerja, dan ketika malam ia diam di suatu tempat untuk menunggu pelanggan yang datang untuk membeli nomor togel darinya. Tak terasa, waktu pun berlalu dengan sangat cepat. Uang yang Ardi dapatkan akhirnya terkumpul sedikit demi sedikit. Begitu pula kehidupan ibu dan juga bapaknya yang selama ini ia tanggung. Ibu dan juga bapaknya yang sudah tidak bekerja lagi, kini ia belikan mesin jahit. Ia berharap kedua orang tuanya itu bisa kembali menghasilkan uang untuk kehidupannya sehari-hari. Kehidupan Ardi kini nampak mulai membaik. Uang yang ia dapatkan dari togel dan bekerja seharian kini terkumpul kembali secara perlahan. Bahkan kali ini ia tidak terlalu pusing memikirkan nasib kedua orang tuanya karena kini mereka sudah kembali membuka usaha jahit di rumahnya. Namun tampaknya hal itu tidak bertahan lama. Hanya 2 tahun berjalan, bandar besar togel di ibu kota pun ditangkap polisi. Sehingga hal tersebut secara otomatis memutus pemasukan Ardi dan dia kini hanya bisa mendapatkan uang hanya dari bekerja.
Pikiran Ardi pun kini buntu. Cita-cita yang ia idam-idamkan selama ini tampaknya kembali sirna. Uang dari bekerja dan togel masih belum cukup baginya agar bisa menjadi modal untuk masuk ke salah satu partai yang akan mengusungnya. Dan itu membuat dirinya kebingungan atas apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Waktu pun berlalu dengan cepat. Ardi yang kini hanya mengandalkan uang dari bekerja, tiba-tiba saja waktu itu ia didatangi oleh salah satu temannya yang bernama Anton. Ya, Anton merupakan salah satu teman judi togel yang kini sudah menjadi bandar di kota yang berbeda. Ia sengaja berkunjung ke rumah Ardi sekedar bertegur sapa dan menumpang beristirahat karena ia akan berangkat ke salah satu tempat di daerah selatan Jawa Barat. Awalnya Ardi tidak peduli dengan apa yang temannya ini lakukan di sana. Ia hanya menyambutnya layaknya teman dan juga mengobrol tentang kehidupan mereka. Di, bukannya kamu ini ingin jadi kepala desa ya? Sehingga mengumpulkan uang dari togel itu kan? Untuk bisa menjadi modal untuk pemilihan nanti. Ucap Anton yang melihat Ardi yang nampak lesu. Ardi hanya mengangguk ketika mendengar perkataan itu. Ia tahu bahwa cita-citanya kini hanyalah sekedar angan-angan yang tidak bisa ia capai dengan modal yang ia punya. Apalagi salah satu syarat terjun ke dunia seperti itu setidaknya harus ada banyak uang untuk membuat citra baik kepada warga di sekitar kampungnya. Suka atau tidak suka, namun memang seperti itulah permainan di dunia tersebut sehingga ia hanya bisa meratapi nasib akan dirinya yang seperti ini. Nampaknya temannya ini mempunyai solusi. Ia kemudian menepuk pundak Ardi lalu berkata, Di, selepas kita semua itu putus menjadi bandar togel karena bandar besar yang di ibu kota itu tertangkap. Jujur saja Di, aku memang lontang-lantung kayak kamu di rumah. Tidak ada penghasilan sedikit pun, cuma jualan bensin eceran di depan rumah. Tapi sudah hampir sebulan ini usahaku tambah maju, sehingga aku bisa membuka usaha yang lain. Bahkan sekarang aku sudah memiliki karyawan. Aku sebenarnya melakukan sesuatu hal yang akhirnya bisa membuat bisnisku berjalan lancar. Ya, sesuatu itu bisa kamu lakukan juga, Di, ucap Anton kepada Ardi. Awalnya Ardi hanya bisa terdiam dan tidak menjawab apapun yang Anton katakan. Namun ia seperti menemukan sebuah cahaya di tengah kebunutan yang sedang menimpa dirinya. Maksudmu dengan aku melakukan hal tersebut apa ya, Ton? Tanya Ardi yang penasaran dengan apa yang Anton ucapkan. Anton mengangguk senang ketika mendengar pertanyaan dari Ardi. Tubuhnya tiba-tiba mendekat kepadanya, kepalanya melirik ke kiri dan juga ke kanan seperti sedang memastikan bahwa apa yang akan ia katakan tidak akan didengar oleh orang lain di rumah itu. Tapi ketika kamu melakukan hal ini, kamu tidak bisa mundur dan apa yang kamu kerjakan akan sangat berat. Bahkan akan mempengaruhi jiwa dan juga mentalmu. Namun, ketika kamu sudah selesai melakukan semua itu, aku bisa jamin Di, hidupmu akan berkelimpang harta dan kamu akan bisa menggapai cita-citamu yang kamu idam-idamkan itu. Jelas Anton kepada Ardi. Ardi terdiam dan berpikir atas apa yang Anton katakan. Sebagai orang yang pintar, ia memikirkan segala kemungkinan dan mempertimbangkan semuanya. Hingga akhirnya 10 menit pun berlalu antara logika berpikir yang mulai kotor dan keinginannya untuk mendapatkan modal bagi cita-citanya itu. Akhirnya ia pun mengiyakan ajakan Anton pada malam itu. Kamu serius, Ton? Kalau memang itu jalan keluarnya, aku ikut, ucap Ardi dengan sangat bersemangat. Setelah Anton memberitahukan semuanya, keinginan Ardi pun semakin kuat. Bahkan mungkin ia berpikir bahwa ini adalah jalan satu-satunya bagi dirinya untuk mendapatkan kekayaan untuk modal menggapai cita-citanya. Sehingga ketika pagi hari menjelang, Ardi dan juga Anton pun akhirnya pergi bersama-sama ke sebuah gunung yang ada di selatan untuk melakukan ritual yang bisa menjadi jalan keluar bagi permasalahannya.
Setelah melalui jalanan yang berliku, masuk dan berjalan melalui perkampungan di sisi gunung, bahkan melewati beberapa sungai yang deras di depan mereka, akhirnya mereka berdua pun masuk ke dalam hutan di salah satu gunung yang terkenal angker dan paling keramat di daerah selatan. Perjalanan yang mereka lalui tidaklah mulus. Anton yang nampaknya sudah tahu tempat tersebut beberapa kali memberitahu Ardi atas apa yang akan terjadi di perjalanan yang akan mereka lalui. Ardi yang baru pertama kali datang ke hutan ini tentu saja terkejut atas apa yang ia lihat selama di perjalanan. Bahkan ia beberapa kali ingin berhenti dan pulang atas apa yang mereka temui di perjalanan ke tempat yang Anton tuju. Hutan itu memanglah hutan yang lebat. Anton sengaja mengajak Ardi untuk berjalan di malam hari karena itu adalah salah satu syaratnya. Tentu saja perjalanan mereka tidaklah mudah. Gangguan demi gangguan datang mengganggu mereka yang sedang berjalan. Suara-suara kuntilanak yang tertawa melihat mereka berjalan menemani mereka sepanjang jalan. Juga beberapa kali mereka melihat wajah-wajah yang menyeramkan muncul di antara pepohonan hutan. Seketika Ardi pun kaget ketika Anton memberi sebatang rokok kepada salah satu makhluk dengan wajah yang rata di suatu lapangan di tengah hutan. Sesuatu yang baru kali ini ia lihat dan ia tampak tidak percaya dengan sesuatu yang ada di depan matanya ini. Beberapa kali Ardi ketakutan, ia seperti tidak yakin dan menyesal dengan apa yang ia jalani saat ini. Namun Anton tetap berkata bahwa mereka berdua sudah masuk ke dalam hutan tersebut dan tinggal setengah jalan lagi mereka bisa sampai ke tempat yang mereka tuju. Tak terasa waktu kini sudah tengah malam. Ardi nampak kelelahan setelah hampir 3 jam lebih ia berjalan menyusuri hutan yang gelap dan menyeramkan yang membuatnya ketakutan. Sedangkan Anton nampaknya kini seperti sedang mencari sesuatu. Ia beberapa kali menyorot senternya ke beberapa jalan setapak dan semak-semak hutan yang ada di sisi kiri dan juga kanan jalan. Di mana ya gubuk itu? Ucap Anton sembari mencari-cari sebuah gubuk di jalanan setapak di tengah hutan. Ardi masih belum mengerti atas jalan pikiran Anton. Mana mungkin ada sebuah gubuk di tengah hutan yang gelap ini. Apalagi dengan banyak makhluk yang dari tadi mengganggu perjalanan mereka berdua, tidak mungkin ada manusia lain selain dirinya di hutan ini. Anton yang terlihat masih serius dengan apa yang ia cari, akhirnya melanjutkan perjalanannya mencari sebuah gubuk di tengah hutan yang gelap gulita. Ardi hanya bisa mengikutinya dari belakang tanpa bertanya sepatah kata pun kepadanya. Setelah lama berjalan menyusuri hutan, akhirnya ada salah satu bangunan tua terlihat di ujung jalan setapak yang ia telusuri pada malam itu. Sebuah gubuk di bawah suatu tebing yang menjulang tinggi yang berbentuk rumah panggung dengan dinding bilik kayu dan beratapkan rumbia. Gubuk itu sangat sederhana, meskipun tidak ada cahaya yang menerangi gubuk itu, namun tampaknya gubuk itu sangat bersih. Tidak ada daun-daun tua atau debu-debu yang menempel di gubuk tersebut. Akhirnya kita sampai juga di. Yuk kita langsung ke gubuk itu aja. Ajak Anton sembari mempercepat langkahnya. Sedangkan Ardi waktu itu masih bingung dengan apa yang dilakukan Anton. Akhirnya ia bertanya, "Kalau sudah sampai ke gubuk itu, kita harus ngapain, Ton?" Tanya Ardi. "Ya, kita nginep aja di gubuk ini selama beberapa hari. Tenang saja. Gak perlu yang aneh-aneh kok. Makanya kita nggak bawa kembang 7 rupa ataupun dupa. Kita cuma nginep di gubuk ini saja," ucap Anton lagi sembari tersenyum. Tiba-tiba saja pintu gubuk itu terbuka dengan sendirinya. Suara pintu yang sudah terlihat usang itu pun terdengar. Apalagi dengan suara decit kayu yang lapuk membuatnya bersuara ketika dibuka dari arah dalam. Sesosok nenek-nenek tua keluar secara perlahan dari dalam gubuk yang gelap itu. Dengan santainya, nenek-nenek itu berjalan, badannya bungkuk dengan baju kebaya hitam dan sarung batik berwarna coklat yang sudah usang. Dia muncul begitu saja, seperti tahu bahwa Ardi dan juga Anton akan datang ke gubuknya pada malam ini. Ada tamu ternyata. Ada perlu apa kalian kesini?" tanya nenek itu sembari tersenyum. Nenek-nenek itu melambai-lambaikan tangannya yang sudah keriput mencoba mengajak Ardi dan juga Anton mendekati gubuk itu.
Anton yang sudah tahu maksud kedatangan ke gubuk itu langsung berjalan mendekati nenek itu dengan santainya. Namun berbeda dengan Ardi, pikirannya yang selama ini memikirkan hal-hal yang logis mendadak terhenti. Mana mungkin ada seorang nenek-nenek yang diam di gubuk tua di tengah hutan begini, pikir Ardi. Jangan melamun, bahaya, ucap Anton yang kembali menyusul Ardi yang masih berdiri diam ketika nenek itu muncul di hadapannya. Ayo Di, kita ke dalam gubuk situ aja. Dia itu sudah datang dan menyambut kita berdua. Tinggal kita masuk dan menginap beberapa hari sesuai apa yang ia perintahkan nanti, ucap Anton sembari mengajak Ardi berjalan mendekati gubuk itu. Nenek itu terlihat tersenyum, tidak ada raut wajah yang menakutkan atau suara-suara aneh di sekelilingnya. Tidak seperti makhluk-makhluk yang menyeramkan yang ia temui selama di jalan tadi. Namun ada hal yang berbeda. Rasa takut yang ia rasakan akan gubuk itu lebih kuat, seperti ada sesuatu yang aneh akan gubuk itu. Namun hal aneh tersebut tidak terlihat oleh mata. Malah bengong lagi. Ayo cepet, ucap Anton lagi memanggil Ardi yang masih berdiri di sana. Ardi yang masih menahan rasa takutnya akhirnya memberanikan diri untuk berjalan mendekati gubuk itu. Dan nenek itu tersenyum kepada Ardi dan juga Anton dan mengajaknya masuk ke dalam gubuk itu. Dan pada saat itu suasana gubuk terasa sangat gelap, tidak ada penerangan sama sekali. Ardi dan juga Anton hanya bisa mengikuti kemana nenek itu berjalan di dalam gubuk itu. Ketika mereka masuk, bagian dalam gubuk tersebut terasa sangat luas. Meskipun Anton dan juga Ardi tidak bisa melihat dengan jelas isi dalam gubuk itu. Mereka berjalan ke beberapa ruangan yang menurut mereka luasnya lebih dari rumah-rumah besar yang ada di kota. Cuk, kalau mau menginap di sini saja ya Cuk, ucap nenek itu dengan tersenyum. Ardi hanya bisa mengikuti Anton di belakangnya yang masih belum mengerti hal seperti apa yang akan dikerjakan Anton saat ini. Nenek itu kemudian menyuruh mereka berdua untuk duduk dan mencoba menjelaskan maksud dan tujuan mereka berdua menginap di gubuk itu. Sebenarnya tidak perlu dijelaskan lagi, Cuk. Dengan kalian datang ke sini saja, nenek sudah tahu maksudnya. Ini bukan ritual yang sulit, meskipun tidak seampuh muja ke ular atau muja ke raja buta yang ada di atas gunung ini. Tapi tidak perlu pakai tumbal yang aneh-aneh. Tidak perlu mengorbankan orang lain, Cuk. Nenek itu kembali tersenyum di dalam kegelapan, namun senyumannya kini tampak mengerikan. Meskipun tidak ada tanda-tanda untuk menakut-nakuti kita berdua yang sedang ada duduk di depannya, namun tetap saja apabila melihat wajahnya yang penuh keriput dengan rambut yang sudah memutih di dalam kegelapan, pasti akan membuat semua orang akan ketakutan. Syaratnya gampang, Cuk. Cuma harus menginap 3 hari di sini. Tidak boleh keluar selama 3 hari itu meskipun apapun yang terjadi. Syarat yang kedua, kalau kamu sudah selesai, tinggal pulang saja. Tapi kamu harus merenovasi rumah kamu setiap bulan. Dan itu tidak boleh berhenti seumur hidupmu. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapatkan kemudahan di dalam usaha yang kamu jalankan. Yang terakhir, Cuk, nenek tidak minta apa-apa kepadamu. Cuma ingatkan ketika kamu mati, kamu harus menjaga nenek di sini, ikut nenek di sini, menemani nenek yang sendirian di sini. Bagaimana, Cuk? Apakah kamu siap dengan semua syarat yang telah nenek sebutkan? Ucap nenek tersebut dengan nada yang pelan. Ardi masih terlihat kebingungan. Ia memikirkan banyak hal ketika ia duduk dengan nenek tersebut. Apa benar dengan menginap dan merenovasi rumah akan membuat kita kaya? Pikir Ardi. Ardi yang sering kali memikirkan hal-hal logis selama kuliah dulu, kini tidak bisa berpikir logis lagi ketika ada di tempat ini. Logikanya tidak masuk akal melihat semua yang ia lihat di gunung ini. Namun di suatu sisi ini adalah peluang. Kalau memang itu bisa membuatnya kaya hingga bisa menjadi modal untuk pencalonan nanti, hal apapun itu akan ia tempuh. Karena ini mungkin adalah salah satu solusi yang ia dapatkan dari temannya itu. Hei Ar, kamu malah bengong.
Ucap Anton kembali menepuk pundak Ardi. Malah melamun lagi. Gimana, siap enggak? Kata Anton yang sedikit emosi karena melihat Ardi yang seringkali melamun ketika berada di tempat itu. Iya Nek, saya siap. Ucap Ardi yang secara tiba-tiba menyanggupi apa yang nenek itu katakan. Hehehe, bagus sekali pilihan kamu, Cuk. Nenek janji, setelah kamu selesai melakukan dan menginap di sini, usaha yang kamu lakukan nanti akan sukses. Tapi ingat, Cuk, nenek hanya berpesan harus kuat karena ini adalah ujiannya untuk menguji kalian. Ucap nenek tersebut dengan senyuman yang terlihat dari wajahnya yang keriput itu. Ujian? Kata Ardi heran. Jangan khawatir, ini tidak akan membuatmu mati. Cuma supaya kamu terbiasa menemani nenek ketika kamu meninggal nanti. Itu buktinya teman-teman kamu masih sehat sampai saat ini. Ucap nenek tersebut sembari menunjuk ke arah Anton. Ya sudah, apabila seperti itu, yuk kita keluar. Biarkan dia menginap sendirian di sini selama 3 hari. Ucap nenek tersebut yang mengajak Anton untuk keluar ruangan. Hingga akhirnya Anton dan juga nenek itu pun menghilang dalam kegelapan bersamaan dengan suara pintu yang menutup dari luar. Ardi hanya duduk seorang diri di dalam ruangan itu bersamaan dengan plastik bekal yang berisi makanan dan juga minuman yang ia beli untuk bekal selama berada di tempat ini. 15 menit sudah berlalu, Ardi hanya terdiam dalam kegelapan. Ia tidak mengetahui apa yang harus ia lakukan selama 3 hari di tempat ini. Apalagi itu adalah syarat baginya agar ia mendapatkan kekayaan yang akan ia terima seperti temannya Anton yang kini sukses dengan usahanya. Ardi kembali melamun. Pikiran logisnya kini bentrok dengan hal-hal yang tidak masuk akal yang ia temui pada malam ini. Hingga akhirnya di tengah-tengah lamunannya, Ardi tiba-tiba saja tersadarkan tepatnya ketika ada obor yang menyala di dinding ruangan itu. Obor yang memancarkan cahaya berwarna kuning kemerahan membuatnya bisa melihat sekeliling ruangan itu. Namun tampaknya Ardi sangat terkejut hingga membuatnya sangat mual dan juga ingin muntah. Bagaimana tidak, ruangan yang dia tempati saat ini terasa aneh, bahkan mungkin bisa dibilang menjijikkan untuk ia lihat. Bagaimana tidak, dinding-dinding dan perabotan seperti kursi dan meja yang ada di ruangan tersebut semuanya terbuat dari potongan tubuh manusia. Ruangan apaan ini? Ardi panik hingga ingin sekali muntah karena ternyata ruangan yang ia tempati selama 3 hari ke depan adalah ruangan yang dibentuk oleh potongan tubuh manusia. Sebuah gubuk kecil di tengah hutan gunung sepuh yang gelap gulita. Gubuk yang berada di ujung sebuah tebing curam yang menjulang tinggi tanpa ada satupun gubuk yang lain di sekitarnya. Namun ternyata itu bukanlah gubuk biasa. Itu adalah suatu tempat yang diyakini oleh para manusia sebagai gubuk ritual kandang bubrah yang datang ke gunung tersebut. Gubuk itu terlihat biasa dari luar. Anton yang diajak keluar ruangan oleh nenek penghuni gubuk itu hanya bisa menunggu di luar gubuk selama 3 hari lamanya. Tidur beralaskan tanah dan beratapkan pepohonan rindang yang menemannya selama 3 hari itu. Sedangkan nenek tersebut kembali masuk ke dalam gubuk ketika Anton menunggu di luar. Anton sendirian sengaja tidak memberitahukan apa yang terjadi pada temannya ketika menginap karena ia tidak mau temannya secara tiba-tiba mengurungkan niatnya ketika tahu apa yang sebenarnya akan terjadi. Sebuah ruangan kecil, layaknya kamar tidur seperti biasanya. Di dalamnya juga terdapat perabotan-perabotan yang lazim layaknya di kamar tidur yang sering kita temukan. Namun ada hal yang berbeda. Semua perabotan yang ada di sana dari mulai kasur, meja, kursi, ternyata semua itu dibuat dari tubuh manusia. Badan-badan manusia yang terpotong dan tersusun rapi menjadi dinding dan langit-langit. Juga tangan dan kaki manusia yang dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi kursi dan meja yang menghadap ke dinding itu. Terlihat pula beberapa kulit manusia yang dijahit dan disambungkan satu persatu menjadi sebuah selimut dan spray dengan kasur yang disusun dari tubuh manusia dan kaki yang ditempel satu persatu.
Beberapa kepala manusia juga terlihat menggantung dengan sebuah potongan tangan yang sedang memegang obor untuk pencahayaan di ruangan itu. Tidak ada jendela yang bisa kita gunakan untuk melihat keluar ruangan. Yang ada hanyalah sebuah pintu yang terbuat dari tubuh manusia dengan gagang pintu berbentuk telapak tangan. Ardi tampak ketakutan, keringat dingin muncul dari wajahnya, badannya menggigil sangat hebat. Bagaimana tidak, ia harus bertahan di ruangan ini selama 3 hari lamanya. Butuh waktu seharian Ardi untuk membiasakan diri dengan ruangan itu. Makanan dan juga minuman yang ia bawa tidak ia sentuh sama sekali, karena ketika ia membuka dan memakannya, seketika ia tampak ingin muntah karena melihat kondisi ruangan yang sangat mengerikan itu. Aku harus kuat demi mendapatkan kekayaan, ucap Ardi di dalam pikirannya. Ada satu hal yang membuat Ardi bertahan di dalam ruangan ini, yaitu keinginannya yang sangat kuat melebihi rasa takut yang ia alami. Rasa yang bercampur dan berkecamuk di dalam tubuh Ardi membuat ia tetap mempertahankan dirinya untuk bisa tinggal di sana selama 3 hari ke depan. Tubuh, badan, pikiran menyatu dalam ketakutan yang mendalam, sehingga bisa dikatakan Ardi tidak pernah tidur atau memejamkan mata di dalam ruangan itu. Ia hanya menunggu dan menunggu sembari melihat ke sekeliling ruangan yang menyeramkan itu. Tidak ada aktivitas yang bisa ia lakukan. Mentalnya terkikis secara perlahan melihat potongan tubuh manusia di seluruh ruangan tersebut. Namun tekadnya dan keinginannya selalu membuatnya bisa bertahan, meskipun ia sebenarnya tidak sanggup akan hal itu. Hingga pada akhirnya mata Ardi pun mulai lelah. Ia tidak bisa mempertahankan kesadarannya akibat terlalu lama tersadar di dalam ruangan tersebut dengan rasa takut yang makin hari makin bertambah parah. Tubuh Ardi kurus kering. Makanan yang ia bawa tidak ia sentuh sama sekali. Ia hanya minum untuk melepas dahaga, dan ia tidak mau menyantap makanan dan cemilan yang sudah ia beli di warung sebelum datang ke sini. Brak! Tiba-tiba saja Ardi kini tampak tidak sadarkan diri akibat rasa lelah dan rasa takut yang ia rasakan selama beberapa hari di ruangan itu, sehingga tubuhnya kini tidak kuat lagi untuk menopang kesadarannya sendiri. Terkadang kita jangan terlalu percaya dengan apa yang dikatakan oleh seseorang, apalagi hal itu menyangkut tentang kekayaan, kejayaan yang bisa didapatkan secara instan, seperti apa yang telah terjadi kepada Ardi yang kini tidak sadarkan diri di gubuk yang menjadi tempat ritual bagi mereka berdua. Tidak ada yang menyadari sesuatu bahwa Anton yang mengajaknya untuk datang ke tempat ini mempunyai maksud dan tujuan yang berbeda. Bukan semata-mata untuk mengajaknya agar dirinya bisa kaya seperti dirinya. Namun dia sengaja mengajaknya karena ia sedang saling mempertaruhkan jiwanya. Anton rupanya sedang melakukan ritual pertukaran jiwa, di mana ia mengajak orang-orang yang akan ia ajak ke suatu gunung atau hutan yang menjadi tempat ritual untuk kekayaan yang mereka dapatkan. Anton sengaja mengajak mereka untuk melakukan ritual, dan ia akan diuji oleh para makhluk yang menjaga tempat tersebut, seperti halnya Ardi yang kini tak sadarkan diri di dalam gubuk itu. Apabila orang yang ia ajak tidak kuat atas ujian dari para makhluk tersebut, jiwanya akan diambil sebagai bayaran, dan Anton akan mendapatkan keuntungan berupa kekayaan yang melimpah setelah menumbalkan temannya sendiri. Apabila temannya ini berhasil, maka jiwa Antonlah yang akan diambil, dan temannya akan mendapatkan kekayaan seperti yang ia inginkan. Rupanya Anton sudah lama melakukan ritual ini. Ia mendatangi teman-temannya yang kesusahan, mencoba memberi angin segar bagi mereka dengan ritual yang sederhana. Namun di balik semua itu ada suatu niat jahat darinya atas apa yang ia lakukan, yaitu secara tidak sadar menumbalkan teman-temannya dengan ritual yang mereka lakukan. Seperti halnya sekarang, ia yang duduk di depan gubuk nampak tersenyum jahat melihat Ardi yang tidak sadarkan diri di dalam sana.
Awalnya ia khawatir apabila Ardi bisa menyelesaikan ujian itu, karena apabila itu terjadi maka jiwanya akan tercabut. Tapi ternyata Ardi telah gagal dan tidak sadarkan diri di dalam sana, sehingga makhluk yang menjelma menjadi nenek-nenek itu pun bisa mengambil jiwanya, memotong-motong potongan jiwanya untuk dijadikan dinding dan perabotan bagi gubuk itu. Sedangkan Anton, dia hanya tersenyum karena kekayaan yang melimpah akan ia dapatkan kembali. Anton hanya menunggu di luar gubuk selama 3 hari lamanya, dan tak lama setelah semuanya selesai, gubuk itu pun secara perlahan menghilang begitu saja dari pandangannya, dan terlihat hanya sebuah tubuh Ardi yang tak sadarkan diri di sana. Dan setelah itu, Anton pun pulang ketika ritual yang dijalani oleh Ardi telah gagal. Tubuhnya yang tak sadarkan diri ia tinggalkan di sana karena ia tahu bahwa kini jiwanya sudah menghilang dan hanya tersisa tubuhnya yang kosong. Ardi yang malang itu rupanya sudah tertipu oleh sesuatu yang tidak pernah ia pikirkan. Keinginannya yang menggebu-gebu rupanya menjadi cambuk bagi nasibnya yang malang. Impiannya kini sirna, bahkan kini jiwanya tanpa sadar harus rela tinggal di tengah hutan bersama dengan nenek tersebut di gubuk itu. Kita seharusnya tahu ada manusia yang lebih jahat dari para makhluk yang ada di sekitar kita, dan itu yang harus kita waspadai seperti Anton yang ada di dalam cerita ini. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat yang kami harapkan. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan semoga kita bisa mengambil sebuah hikmah ya, dijadikan sebuah pelajaran dari kisah kali ini. Sebuah karya dari salah satu seorang penulis berbakat, seorang penulis muda yaitu Saudara MC Dik. Dan semoga Saudara MC Dik ataupun beliau selalu diberi kesehatan beserta keluarga agar bisa selalu berkarya, bisa menghibur kita, dan tentunya sebuah kisah-kisah yang menarik yang mengandung sebuah arti yang sangat dalam. Kita bisa menyimpulkan dari kisah kali ini tentang masalah kisah Anton dan juga Ardi, dimana kalau kita berbicara tentang masalah pesugihan, itu artinya kita merujuk ke sebuah hati dan pikiran manusia. Dan itu yang bisa mengontrol adalah manusia tersebut. Jadi tidak bisa dipungkiri manusia itu melakukan hal di luar batas jika seorang manusia tidak bisa mengontrol hati dan juga pikirannya. Nah, pada saat itu ataupun di dalam kisah kali ini ada hal yang memang menarik, karena hubungan Anton dan juga Ardi ini kan merupakan teman dekat. Namun si Anton itu tega melakukan hal-hal di luar batas, yaitu menjadikan Ardi sebagai teman dekatnya itu menjadi tumbal. Dan yang lebih menyakitkan, awalnya si Anton itu datang dengan mengutarakan hal-hal yang sangat baik. Dan pada akhirnya setelah Ardi itu memang sudah putus asa dan menganggap ajakan dari temannya itu si Anton itu memang menjadi salah satu jalan keluar, akhirnya waktu itu Ardi itu pun sepakat untuk mengikuti jejaknya Anton. Namun apa yang terjadi waktu itu, ternyata si Ardi telah mendapat tipuan dari sahabatnya sendiri dan menjadi korban kebengisan dari temannya sendiri. Jadi bisa kita simpulkan bahwa orang-orang terdekat, saudara, teman, bahkan sahabat kita, itu pasti di antara mereka pasti ada yang tidak suka dengan kita, bahkan ada yang ingin mencelakai kita. Semoga kita terhindar dari hal-hal semacam itu, dan semoga kita selalu hidup bahagia bersama keluarga kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk teman-teman mungkin yang belum mendukung kami, yang sudah menemukan channel Kegelapan Sunyi yang belum mendukung, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan jika memang video ini dirasa menghibur, bermanfaat, jangan lupa klik tombol jempolnya, agar kami ini lebih bersemangat lagi membuat cerita-cerita selanjutnya di channel Kegelapan Sunyi. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.